Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggelar konferensi pers resmi terkait penahanan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi TPK dalam proses pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker RI. Wakil Ketua KPK dalam konferensi yang digelar di Gedung Merah Putih KPK menyampaikan bahwa penahanan keempat tersangka dilakukan setelah tim penyidik mengantongi alat bukti yang cukup kuat mengenai keterlibatan mereka dalam praktik suap dan gratifikasi terkait pengurusan izin tenaga kerja asing. 4 tersangka resmi ditahan. Keempat tersangka yang ditahan terdiri dari 2 pejabat aktif di lingkungan Kemenaker dan 2 pihak swasta, yakni perwakilan dari perusahaan yang menjadi pengguna jasa tenaga kerja asing. Mereka berinisial AHP, pejabat eselon kedua di Direktorat Jenderal Bina Penta dan PKK, Kemenaker MSR Kesubdit Evaluasi RPT KRZ, pihak swasta Perantara Suap, dari perusahaan asing lain, pengelola jasa perizinan TIKA skema suap, terstruktur dan sistemik dalam pemaparannya. KPK mengungkap bahwa keempat tersangka bekerja dalam skema yang sistematis. Perusahaan-perusahaan yang ingin mempercepat dan mempermudah proses perizinan RPTKA disinyalir harus memberikan sejumlah uang kepada oknum di Kemenaker. Melalui perantara, besaran suap yang diberikan bervariasi, mulai dari 50 juta rupiah hingga Rp 250 juta per pengajuan, tergantung jenis dan jumlah tenaga kerja asing yang diajukan. Suap ini bukan hanya untuk mempercepat proses, tetapi juga untuk meloloskan pengajuan yang tidak memenuhi syarat. Bahkan ada indikasi penggunaan dokumen palsu dalam beberapa berkas RPTK, ujar juru bicara KPK, bidang penindakan, barang bukti dan kerugian negara dalam proses penggeledahan. Tim penyidik menyita sejumlah dokumen fisik dan digital, termasuk bukti transfer dana ke rekening pribadi tersangka, bukti komunikasi via WhatsApp dan email daftar RPTKA bermasalah yang tetap disetujui. Catatan pembagian uang kepada oknum internal memperkirakan kerugian negara yang ditimbulkan dari praktik korupsi ini bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Mengingat lamanya praktik ini berlangsung dan banyaknya jumlah TKA yang dikelola, pasal dan ancaman hukuman para tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf A dan B, serta pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda miliaran rupiah, menegaskan bahwa penahanan dilakukan selama 20 hari pertama dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan. KPK buka peluang tersangka baru dalam kesempatan tersebut. KPK menyatakan masih mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan adanya atasan langsung atau pemangku kepentingan di tingkat yang lebih tinggi. Tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka tambahan. KPK juga membuka jalur pengaduan masyarakat bagi pihak-pihak yang mengetahui praktik serupa dalam sektor ketenagakerjaan maupun perizinan lainnya. Penegasan, KPK tidak ada toleransi untuk korupsi dalam pelayanan publik. Kami ingin mengingatkan bahwa sektor perizinan, terutama yang bersentuhan langsung dengan pekerja dan investasi, harus bersih dari praktik korupsi. Ini bukan hanya soal uang, tapi menyangkut kredibilitas negara dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal, tegas Wakil Ketua KPK. Yang saya hormati Jubir, kemudian semua rekan-rekan dari media, wartawan, responden, dan semuanya yang hadir pada kesempatan malam ini. Saya akan menyampaikan tentang beberapa pointer ya terkait penanganan perkara atau lebih spesifiknya kegiatan upaya paksa berupa penahanan yaitu terhadap para tersangka dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan, dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau yang sering disebut atau disingkat dengan RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi berdasarkan kecukupan bukti pada proses penyidikan yang sudah dilakukan oleh para penyidik, hari ini KPK melakukan penahanan terhadap 4 tersangka dari total 8 tersangka yang telah ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2025 yang lalu. Ya, adapun para tersangkanya yang pertama adalah inisial SH, yang bersangkutan adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Bina Penta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020
sampai dengan tahun 2023. Yang kedua, HY, yang bersangkutan adalah Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau PPTKA tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Kemudian, setelah jabatan itu, yang bersangkutan menjabat atau diangkat menjadi Direktur Jenderal atau Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2024 sampai dengan 2025. Yang ketiga, WP, selaku Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Kemudian yang terakhir, DA, selaku Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing tahun 2020 sampai dengan Juli 2024, yang kemudian diangkat atau menjabat sebagai Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2024 sampai dengan 2025. KPK melakukan penahanan kepada 4 tersangka untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 17 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025, dan penahanan akan dilakukan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih. Sementara untuk 4 tersangka lainnya, hari ini belum dilakukan penahanan. Kemudian konstruksi perkaranya saya sebutkan sebagai berikut, ya. Rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA adalah izin rencana penggunaan tenaga kerja asing atau TKA pada jabatan tertentu, artinya beberapa pejabat tadi, kemudian jangka waktu tertentu yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA di Indonesia. Setiap pemberi kerja yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki dokumen pengesahan RPTKA. Kemudian pengurusan pengesahan RPTKA dilakukan di Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Direktorat Jenderal atau Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan, di mana dalam proses pengajuan RPTKA akan diterbitkan 2 dokumen, yaitu yang pertama hasil penilaian kelayakan atau HPK, dan yang kedua adalah pengesahan RPTKA itu sendiri. Pengajuan kedua dokumen tersebut dilakukan secara online oleh pemohon. Pemohon ini bisa perusahaan atau agen yang terdaftar di Kemenaker dan diberikan kewenangan untuk mengurus RPTKA. Atas permohonan tersebut dilakukan verifikasi secara berjenjang pada Dirjen Binapenta dan PKK. Dalam proses penerbitan pengesahan RPTKA, pihak-pihak di Kementerian Tenagakerja melalui pegawai di Direktorat PPTKA diduga melakukan pemerasan kepada pemohon. Pemohon itu yaitu agen dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar tadi. Bahwa tersangka SH, kemudian WP, HY, DA, dan 4 tersangka yang lainnya meminta sejumlah uang kepada pemohon agar dokumen RPTKA disetujui dan diterbitkan. Adapun permintaan uang dilakukan dengan modus yang pertama, dalam proses permohonan RPTKA secara online oleh pemohon hanya memberitahukan kekurangan berkas melalui WhatsApp kepada pihak pemohon yang sudah pernah menyerahkan sejumlah uang pada pengajuan sebelumnya, atau pemohon yang menjanjikan akan menyerahkan uang setelah RPTKA selesai diterbitkan. Sedangkan
bagi pemohon yang tidak memberikan uang, tidak diberitahu kekurangan berkasnya, tidak diproses, atau diulur-ulur waktu penyelesaiannya. Yang kedua, pemohon yang tidak diproses akan mendatangi kantor Kemenaker dan bertemu dengan petugas. Pada pertemuan tersebut, para petugas menawarkan bantuan untuk mempercepat proses pengesahan RPTKA dan meminta sejumlah uang. Dan setelah diperoleh kesepakatan, maka pihak Kemenaker menyerahkan nomor rekening untuk menampung uang dari para pemohon. Dalam proses pengajuan RPTKA, terdapat tahapan wawancara terkait identitas dan pekerjaan dari tenaga kerja asing tersebut melalui Skype dengan jadwal yang ditentukan secara manual. Para pihak tersebut tidak memberikan jadwal Skype pada pemohon yang tidak memberikan uang dalam pengurusan RPTKA. RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing untuk memenuhi persyaratan-persyaratan lain terkait izin kerja dan izin tinggal. Apabila RPTKA tidak diterbitkan, maka penerbitan izin kerja dan izin tinggal TKA akan terhambat. Hal ini menyebabkan pengeluaran atau denda kepada para tenaga kerja asing selama belum terbit, yaitu sebesar 1 juta per hari. Artinya bahwa para pemohon atau para tenaga kerja asing tersebut daripada didenda dengan denda jumlah 1 juta, lebih baik akhirnya mereka berusaha untuk memberikan sesuai dengan permintaan para pihak tersebut. Kemudian saya sebutkan bahwa beberapa oknum tersebut juga memerintahkan kepada pegawai Direktorat PPTKA agar memprioritaskan pengesahan RPTKA untuk pihak pemohon yang telah menyerahkan sejumlah uang. Ini terutama para tersangka yang hari ini dilakukan proses penahanan. Selain memberikan perintah untuk meminta uang, mereka juga secara aktif meminta dan menerima uang yang bersumber dari pengajuan RPTKA melalui beberapa pegawai yang saat ini belum dilakukan penahanan. Dan uang-uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi dari para tersangka. Selama periode tahun 2019 sampai dengan 2024, jumlah uang yang diterima para tersangka dan pegawai di Direktorat PPTKA yang berasal dari para pemohon lebih kurang 53,7 miliar rupiah. Dengan rincian, untuk tersangka SH sekurang-kurangnya 460 juta, kemudian HY sekurang-kurangnya 18 miliar, WP lebih kurang 580 juta, kemudian DA sekurang-kurangnya 2,3 miliar. Untuk yang tersangka lainnya nanti akan disebutkan pada tahap berikutnya. Sedangkan sisanya digunakan untuk dibagikan kepada para pegawai di Direktorat PPKA sebagai uang 2 mingguan, bahwa para pihak tersebut di atas menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi, ada yang beli aset yang dibeli atas nama sendiri maupun atas nama keluarga. Selain dinikmati oleh para tersangka atas perintah SH dan HY, uang tersebut juga diberikan kepada hampir seluruh pegawai, kurang lebih sekitar 85 orang, lebih kurang sebesar 8,94 miliar. Bahwa penelusuran aliran uang dan keterlibatan para pihak lain dalam perkara ini masih terus dilakukan penyidikan, dan penyidik menemukan fakta bahwa perbuatan pemerasan kepada para pemohon di Kemenaker sudah dilakukan sejak 2019. Hingga saat ini para pihak termasuk para tersangka telah mengembalikan uang ke negara melalui rekening sebesar 8,51 miliar. Kemudian penyidik telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, kantor, rumah, dan tempat-tempat lain, termasuk juga beberapa di tempat para pemohon.
Pemeriksaan juga dilakukan kepada para pihak di lingkungan kementerian, termasuk juga para agen dan beberapa pihak yang dianggap sebagai tempat penampungan uang tersebut. Kemudian, selain uang, penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 13 unit kendaraan yang dilakukan berdasarkan hasil penggeledahan di beberapa rumah para tersangka yang terdiri dari 11 unit mobil dan 2 unit sepeda motor. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan benda tidak bergerak berupa tanah beserta bangunan dari para tersangka. Dari WP ada 4 bidang tanah dan bangunan lebih kurang seluas 2.694 meter persegi yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kemudian dari HY ada 2 bidang tanah sebesar 227 meter persegi dan 2 bidang tanah seluas 182 meter persegi berlokasi di Depok. Kemudian dari DA ada sebidang tanah 802 meter persegi di Kabupaten Cianjur dan 72 meter persegi di Kota Depok. Atas dugaan perkara tersebut, para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12 B besar, Yunto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasca kegiatan penindakan ini, KPK juga melakukan upaya-upaya lain berupa upaya pencegahan, melakukan koordinasi dengan pihak kementerian dengan melalui kajian dan memetakan kembali titik-titik rawan khususnya yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian yang paling penting ini adalah merupakan satu momen untuk melakukan perbaikan terhadap layanan penggunaan tenaga kerja asing, juga memberikan citra positif terhadap dunia internasional kepada Indonesia. Jadi saya sampaikan ini terkait masalah indeks persepsi korupsi, pengaruhnya salah satu adalah yang berhubungan dengan perizinan dan pelayanan. Apalagi perizinan dan pelayanan yang diberikan kepada tenaga kerja asing. Memang mungkin secara tidak langsung para tenaga kerja asing ini tidak pernah komplain ke irjennya, ke kementeriannya, tapi bisa saja mereka kemudian melakukan keluhan, ya, laporan, komplain kepada kedutaan besar atau perwakilan negara yang ada di Indonesia, atau bahkan kepada beberapa NGO yang ada menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya pemerasan, bentuk-bentuk pemerasan dalam hal sektor pelayanan dan perizinan. Oleh karena itu KPK memberikan peringatan dan juga menyampaikan harapan kepada seluruh kementerian lembaga yang memberikan pelayanan dan perizinan agar melakukan secara profesional. Jangan kemudian memberikan hal-hal yang menyulitkan atau menghambat, bahkan mengulur waktu sehingga prosesnya semakin lama, dan ini pasti tidak akan sejalan dengan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan serta kesejahteraan terhadap seluruh masyarakat. Kepada Kementerian Ketenagakerjaan, pihak Kementerian, Pak Menteri, dan seluruh pejabat yang baru merespon sangat positif terhadap upaya yang dilakukan oleh KPK, karena ini juga bagian daripada tata kelola, ya, diharapkan setelah ini tidak ada lagi dan berdampak juga terhadap kementerian lembaga lain untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya kontraproduktif dan berdampak terhadap aspek hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Jubir, silakan. Terima kasih Pak Ketua yang telah menyampaikan poin-poin terkait dengan penahanan para tersangka dimaksud.
Selanjutnya kepada Pak PLT Deputi, barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan di awal. Cukup. Baik teman-teman, kami buka sesi tanya jawab terkait dengan perkara ini untuk sesi pertama. Silakan. 1, 2, 3. Pak Sasha. Selamat malam Pak Ketua, Pak Deputi, Selamat malam. Mas Budi. Perkenalkan saya Tasya dari VOI. Pak mau tanya, ini kan berarti masih ada tersangka yang belum ditahan. Itu kalau boleh dijelaskan alasannya kenapa? Itu pertama. Yang kedua, kan sudah ada dalam kasus ini sudah ada pemanggilan sejumlah staf khusus Menteri Tenaga Kerja yang sebelumnya Hanif Dakiri, Ida Fauzia, Caimin juga. Nah ini apakah sudah ditemukan ada aliran uang ke sana, karena kan dari hasil pemeriksaannya disebut sedang mendalami adanya aliran uang atau enggak. Itu aja cukup. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Budi. Izin Pak Ketua, Pak Deputi, saya Fadil dari Kumparan. Izin menyambung pertanyaan dari Kak Sasha tadi. Pertama, kalau nggak salah waktu pas konvers penetapan tersangka, pemerasan TKA di Kementerian Tenaga Kerja ini sudah berlangsung jauh sebelum tahun 2019 gitu. Dan mungkin bisa ditegaskan lagi itu tepatnya di tahun berapa dan di periode menteri yang menjabatnya itu siapa gitu. Terus terkait dengan pemeriksaan sejumlah staf sus Menteri Ketenagakerjaan beberapa hari terakhir ini, itu kan ada dari staf sus Hanif Dakiri sama staf susnya Ida Fauzia, yang mana dari beberapa dalam hasil pemeriksaannya itu ada didalami soal aliran uang ke para staf sus. Apakah ini menteri dari staf susnya nggak tahu atau gimana soal aliran uang ini gitu? Dan waktu pemeriksaan staf sus ini, apakah mereka juga ada sempat menyinggung bahwasanya memang ada diketahui sama menteri terkait yang dia menjabat sebagai staf sus itu atau gimana? Terus mungkin ya terakhirnya, kapan menteri-menteri yang tersebut dipanggil, mungkin yang terkait dengan staf sus yang sebelumnya dipanggil itu Pak staf susnya Pak Hanif Dakiri dan staf sus Ida Fauzia. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fadil. Terakhir. Selamat malam Pak Ketua, Pak Asep, Mas Jubir. Saya Rian dari CNN, Pak. Mau menambahkan aja, tadi disebutkan 85 pegawai turut menerima uang ya Pak ya. Mau minta penjelasan lebih dalam dari KPK. Ini kan cukup berani ya disampaikan mereka menerima uang tapi belum ada status tersangka di sana. Itu sebenarnya penjelasan lebih dalamnya seperti apa? Itu aja. Terima kasih. Silakan dijawab oleh Pak Deputi ya, oleh Pak Asep. Cuman secara garis besar saya sampaikan seperti tadi saya tanyakan, kenapa 4, kenapa yang lain belum, gitu. Nah pastinya gini, 4 inilah yang dari hasil penyidikan, ya secara pembuktian, secara alat bukti berdasarkan keterangan, dokumen dan lain-lain, ini masuk. Nah tapi kemudian masih ada yang harus kita telusuri kembali. Tadi Mas Fadil sampaikan ada beberapa aliran. Nah ini nanti kalau memang bisa kita buktikan, nanti bisa kita masukkan di perkara atau di penahanan yang tersangka berikutnya. Gitu. Nah harapannya seperti itu. Jadi bukan kemudian kita tidak mau langsung satu kali rangkum gitu. Tidak seperti itu. Tapi karena sekali lagi ini yang sekarang memang sudah tepat, yang sudah layak untuk ditetapkan sebagai tersangka. 85 ini ya orang-orang yang kemudian diduga menerima, tentu ya beberapa nanti yang akan kita ambil, apakah dia proses menerimanya itu sebagai uang 2 mingguan ya, atau kan kemudian ini sebagai pembelian mungkin makanan dan lain, nanti akan kita dalami lebih lanjut gitu. Pak Asep silahkan ditambahkan. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Pak Ketua, Mas Jubir dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Ada 3 pertanyaan dari Mbak Tasya, Mas Fadil dan Mas Rian.
Tadi sudah dijelaskan untuk yang Mbak Tasya ya, terkait dengan 4 tersangka lainnya. Tentunya yang saat ini kita hadirkan itu yang sudah PEM ya, nah, sudah PEM. Jadi yang 4 lagi nanti ditunggu saja. Kemudian yang kedua, Mbak Tasya menanyakan juga terkait dengan pemeriksaan beberapa staf sus. Ini juga Mas Padil juga tadi ditanyakan ya, dari staf sus, Menteri, Pak HD, Pak UIF ya. Bagaimana sering saya sampaikan bahwa dalam penanganan perkara ini kita juga menelusuri uang hasil tindak pidana korupsi itu kemana gitu ya. Jadi dari keterangan saksi-saksi yang awal yang kita kita periksa itu ada keterangan-keterangan di mana baik ada aliran uang dan lain-lain itu ke beberapa pihak. Nah, makanya kita panggillah pihak-pihak tersebut. Satu. Yang kedua, ada juga yang tidak terkait dengan masalah aliran dana, tetapi dia tahu prosesnya. Proses dari tadi penerbitan RPTKA dan lain-lain, sehingga perlu dipanggil dan diminta keterangan. Kita kan harus menjelaskan bagaimana proses penerbitannya, kemudian di proses itu yang benar secara SOP seperti apa. Tadi kita sudah menemukan kan yang penyimpangan-penyimpangannya seperti diperlama, tidak dikasih tahu jadwalnya, di jadwal Skype-nya tidak dikasih tahu dan lain-lain, sehingga terjadi keterlambatan dan terjadi proses menunggu, ketidakpastian. Nah, padahal pada saat menunggu itu si TKA sudah masuk ke Indonesia. Nah, dia didenda setiap hari 1 juta gitu ya. Makin lama dia tidak mendapat kepastian, ya tentu dendanya makin besar. Sehingga itulah sebetulnya yang diharapkan oleh para tersangka ini supaya orang-orang ini akhirnya datang, minta bantuan, gitu, minta tolong seperti itu. Jadi itu ada terkait dengan informasi yang ingin kita peroleh. Kemudian juga ada terkait dengan masalah aliran dana. Apakah sudah sampai kepada orang-orang tersebut dan bos-bosnya misalkan? Nah, itu ditunggu saja ya, karena itu sudah masuk materi pemeriksaan kita. Kemudian Mas Padil, ini perkara tersebut sudah lebih atau sebelum tahun 2019. Nah, kita sementara yang kita kan penanganan perkara ini ada batasannya, ada tempusnya. Yang kita lihat itu sementara di 2019 sampai dengan 2025 ini. Nah, kita akan terus menggali informasi. Tadi juga Pak Ketua sudah sampaikan, itu di 2019 sebelumnya. Nah, nanti kita akan terus lihat, kalau memang ini juga terjadi sebelum tempus 2019, tentu kita tidak akan mendiamkan itu, dan kita akan membuat laporan pengembangan penyidikan, bahwa ternyata praktek-praktek pemungutan di RPTKA ini tidak hanya terjadi pada periode 2019 saja gitu ya. Nah, ini berdasarkan nanti informasi tersebut kita akan lakukan pengembangan penyidikan. Kemudian kapan Pak tadi yang disebut Pak Menteri, karena Pak HD kemudian Ibu IF ini staf-susnya sudah dipanggil. Ya, nanti ditunggu saja. Kenapa? Karena kita akan melihat dari keterangan-keterangan yang kita kumpulkan, apakah ada gitu ya keterangan ataupun juga aliran dana ke masing-masing orang di sana, termasuk juga dalam hal ini ke pucuk pimpinannya, sehingga nanti kita berdasarkan keterangan dari para saksi itu kita akan memanggil yang bersangkutan. Ya, tentunya kita selain dari keterangan saksi, kemudian juga dari bukti-bukti yang ada, karena dari hasil kita melakukan penggeledahan ada bukti-bukti berupa dokumen, kemudian juga ada bukti-bukti elektronik yang saat ini masih kita lakukan penelahan di laboratorium forensik kita, sehingga nanti hasilnya itu akan mendukung kepada siapa atau terhadap siapa
saksi-saksi lain yang harus kita panggil. Kemudian terkait dengan Mas Rian ada 85 pegawai. Tadi juga disampaikan dalam pemaparan bahwa itu ada uang 2 mingguan. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa tentunya pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang itu ada mens rea-nya, ada niat jahatnya yang harus kita buktikan di sini ya. Nah, di sana siapa yang memang benar-benar memiliki niat jahat untuk melakukan ini. Kemudian apakah orang-orang tersebut, misalkan yang terbagi ini ya, terbagi uangnya mengalir ke siapa, memang dia mengetahui, memahami, atau dia hanya misalkan kebagian, oh ini dapat uang atau dapat makanan, dibelikan kepada makanan gitu ya. Dia tidak tahu menahu dari mana asal uang tersebut. Jadi kita memang harus benar-benar memisahkan antara orang atau yang pelaku utamanya dengan siapa yang memang hanya sebagai kebagian tapi tidak betul-betul tidak ada niat jahatnya dan juga tidak ada fakta perbuatan yang turut serta di dalam tindak pidana ini. Seperti itu. Jadi kita akan pilah seperti itu. Tapi tentunya untuk pengembalian kerugian keuangan negaranya pasti. Ya, kita kalau itu sejumlah uang ya kita akan minta untuk dikembalikan seperti itu. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan tambahannya, pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua dan Pak Asep. Untuk sesi berikutnya terkait dengan isu lainnya. Terima kasih. Ya, oke. 1, 2, menakar. Oke, silakan. Saya hadir ya. Ya, Mas Mario. Ya, izin untuk nemain pertanyaan teman-teman aja. Ya, yang pertama saya ingin menanyakan dari paparan konstruksi perkara dinyatakan bahwa ada perintah-perintah yang disampaikan pejabat dan itu di tingkat dirjen. Di sisi lain ada stafsus. Ini yang merintah siapa? Ini inisiatif dirjen kah? Atau di atasnya dirjen? Kalau dibilang tadi paparan izin Pak Ketua tadi, perintah itu dari dirjen, tetapi di sisi lain kok ada stafsus. Nah, kedua pertanyaan yang selanjutnya ini kan ada tadi pertanyaan bahwa ini tempusnya baru 2019 ke 2025. Pernyataan yang tegasnya adalah KPK sudah tahu tidak kapan Bina Penta itu berdiri. Belum lama berdiri saja sudah bermasalah. Sempat dihapus, muncul lagi. Lah, kok nggak dari ujung aja gitu, agar ada azas keadilan. Jangan stengki gitu loh. Kedua, kalau ketiga, kalau paparan Pak Ketua menyatakan bahwa ada pemerasan yang dilakukan pejabat terhadap agen. Pertanyaannya selanjutnya, apakah ini ada relevansinya dengan modus yang dilakukan oleh Rafael Alun? Ketika Rafael Alun melihat ada wajib pajak bermasalah, mau disuap, mau diperas, dia tunjuk kantor pelayanan pajak yang punya istrinya. Apakah KPK sudah sampai bahwa agen-agen itu bagian dari milik para pejabat? Nah, ini maksud saya, hal-hal kayak ini juga saya mengutip pernyataan Pak Ketua yang mantap tadi, bahwa ini momentum terbaik untuk bagaimana melakukan tata kelola yang baik bagi ketenaga kerjaan. Nah, ada pihak yang juga baik itu tidak hanya di Kemenaker tentunya. Ada juga relevansi ketenaga kerjaan di lembaga lain. Informasi ketika ada Bina Penta juga ada berdiri lembaga baru yang berkaitan tenaga kerja. Saya tahu di BMP 2PI atau siapalah itu dulu namanya, itu ada dana 2 triliun bagi para pekerja Indonesia yang berangkat, dan itu nggak ada yang dapat, bos. Itu 2 triliun kemana? Relevansi itu yang harusnya dikejar. Nah, untuk kasus ini dari paparan Pak Ketua dinyatakan bahwa
ini berkaitan lama tidaknya tenaga kerja tinggal. Loh, yang saya dapat informasi yang jauh lebih memeras itu imigrasi loh. Ini imigrasi sudah nggak, yang menentukan dia boleh tinggal atau imigrasi, bukan persoalan kerjanya dulu. Dia tinggal dulu baru bisa kerja. Dan informasinya bahwa pengurusan relevansi tenaga kerja dengan imigrasi inilah yang saya rasa cikal bakal pemerasan itu. Karena tenaga kerja asing itu kan harus memiliki visa tinggal atau paspor, itu kan imigrasi, dan informasinya ada keterlibatan pejabat imigrasi yang juga merupakan orang dekat atau anak dari mantan menteri yang mengelola pengurusan izin-izin itu. Maksud saya agar tidak terlihat tebang pilih atau pilih tebang, ini harus dituntaskan. Saya mengutip pernyataan Pak Ketua soal momentum terbaik bagi SPI, penilaian tenaga kerja seluruh, agar tidak terlihat yang saya katakan tadi tebang pilih. Nah, bahkan saya mendapat informasi bahwa ada menteri terdahulu yang dari pola ini berangkat ke Eropa, sekeluarga keliling Eropa dengan berkaitan dengan hal ini. Apakah KPK sudah sampai pada hal-hal seperti itu? Agar terlihat kasus ini memang clear bahwa peran KPK pemenahan tata kelola dalam suatu lembaga negara menjadi kunci sukses pemberantasan korupsi di level kewenangan dan peran KPK. Maksud saya untuk beberapa item pertanyaan itu ya mohon dijawab mumpung ada Pak Ketua. Izin ajan, saya berhenti dulu. Ya maaf, intoleran lah kita ya. Dalam hati aja Pak. Oke. Terima kasih Mas Mario. Tadi sudah ada 7 poin pertanyaan yang kami catat. Ajan Mas, ajan. Oh, belum selesai berarti. Lanjut Mas. Nggak apa-apa nih? Yang apa? Oke. Ya, yang menarik kemarin ada pemeriksaan salah satu saksi berinisial M yang juga mantan staf sus. Yang informasi yang saya dapat merupakan istri muda dari mantan menteri. Apakah perannya? Terima kasih. Mas, Pak Ketua izin. Ini kan yang menarik dari 8, informasinya ada di JC. Artinya bahwa dari 8 ini yang ada di JC, artinya bahwa ada JC yang ingin membuka di level yang lebih besar. Siapa dia? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Mario. Kenapa 10 pertanyaan ya Mas? Belakang, Mbak Mutia. Selamat malam Pak Ketua, Pak Asep dan Mas Budi. Aku Mutia dari Tempo Pak. Mau tanya, apakah dari rentetan kasus di Kemenaker ini KPK akan mendalami kasus serupa di Ditjen Imigrasi? Satu. Yang kedua, apakah benar Pak dalam kasus ini ada keterlibatan jasa milik dari seorang anak menteri? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Rio. Belum hidup Mas. Mas Rio. Belakang. Rio dari Antara. Pertama mau nanya soal pemeriksaan saksi beberapa waktu lalu, sempat ada pegawai Kemenaker yang juga akhirnya membuat jasa pengurusan agen izin TKA. Nah, apakah KPK mendalami soal mantan pegawai Kemenaker yang akhirnya membuka jasa pengurusan izin tenaga kerja asing itu dan akhirnya juga mendapat untung? Itu yang pertama. Yang kedua, soal berapa sih jumlah pemerasan yang sudah diusut oleh KPK gitu, misal per TK-nya itu berapa dikenakannya, terus soal TK ini juga bidangnya apa saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi tadi kayaknya sana. Mas Sabir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Asep, Pak Ketua. Saya lanjut pertanyaan dari Antara dan Tempo tadi Pak. Ini soal keterlibatan pejabat Ditjen Imigrasi. Apakah benar ada sejumlah pejabat pada periode saat Tempus Delik terjadi, karena dalam proses ini kan tidak mungkin para TKI ini seperti Bang Mario bilang bahwa izin tinggal kemudian tidak ada pengawasan. Nah, konteksnya itu apakah level pemerasannya atau transaksinya itu hampir sama yang terjadi di imigrasi dengan yang terjadi di Kemenaker? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan jumlahnya banyak dan uangnya banyak. Nah, bagaimana KPK melakukan aset tracing untuk kemudian pemulihan keuangan negara? Dalam artian, kemudian pertanyaan ketiga ini adalah apakah akan diterapkan tindak pidana pencucian uang untuk para tersangka? Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Sabir. Rasanya sudah melengkapi semua pertanyaan teman-teman ya. Baik. Saya respon sedikit ya. Detailnya Pak Asep akan lanjutkan. Ya, jadi tadi saya sebutkan ini momentumnya adalah perbaikan tata kelola. Gitu. Nah, kemudian tempusnya adalah 2019 sampai dengan 2025. Ya, itu berdasarkan hasil dari pemeriksaan, dari hasil dokumen-dokumen yang kemudian diperoleh oleh para penyidik, itu sehingga ditetapkanlah seperti itu. Gitu. Nah, kemudian apakah ini akan ditarik ke belakang? Ya, tentu kecukupan alat bukti lah nanti yang akan menentukan manakala kemudian penyidik bersikap bahwa di tahun yang 2019 ke belakang masih memungkinkan atau tidak. Karena apa? Tentu kalau ditarik ke belakang, ya selain dokumen, saksinya, ya para pihak yang dibutuhkan itu juga sangat berpengaruh terhadap nanti proses hasil daripada kegiatan penyidikan. Nah, itu tentu menjadi poin penting, ya. Nah, kemudian disampaikan atau ditanyakan terkait ada di tempat lain. Hari ini, ya kita fokusnya adalah permasalahan perkara yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk yang lain, gitu nanti kita lihat ke depan seperti apa. Dari saya itu, silakan Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ini Mas Mario ini diborong nih. Ada 10 ya? Ya Mas Jubir. Terkait dengan pemeriksaan, tadi sampaikan juga ada perintah-perintah dari Dirjen, kemudian ada staf sus yang dimintai keterangan. Seperti itu, siapa yang sebenarnya merintah, apakah Dirjennya atau atasannya staf sus, kan gitu ya Mas Mario kan? Yang Mas Mario tanya. Jadi begini Mas Mario, jadi tentunya semua itu sedang kita dalami. Tapi kita kan bergerak ya, seperti teori makan bubur. Jadi dari pinggir dulu baru ke tengah gitu, seperti itu ya. Jadi mulai dari staf-stafnya dulu, kemudian kita minta keterangan, setelah kita peroleh keterangan-keterangannya dan ada kaitannya dengan memang para pimpinannya, ya tentu kami tidak akan ragu-ragu untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan untuk minta keterangan yang bersangkutan. Sejauh ini, nah yang sudah tadi rekan-rekan lihat, itulah yang hasil dari pemeriksaan, di mana berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, kemudian bukti-bukti yang kita temukan, itu kecukupan alat buktinya untuk kita lakukan upaya paksa. Nah, terkait dengan berdirinya Bina Penta, tadi Mas Mario jangan setengah-setengah dong. Itu kan mulai dari awal aja. Tentunya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, membentuk sebuah unit kerja itu ada tujuan. Ya, tentunya tujuannya adalah hal-hal atau tujuan-tujuan yang baik. Adapun terjadi penyimpangan, yaitu dari orang-orang atau personel-personel yang mengawakinya. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa ini adalah momentum untuk perbaikan. Ya, nanti tentunya dari Kedeputian Pencegahan sudah komunikasi juga dengan pihak kementerian bagaimana untuk memperbaikinya gitu ya.
Karena tentunya jangan sampai kita untuk menangkap tikus yang ada di lumbung lalu kita harus membakar lumbungnya, tidak begitu gitu. Tapi kita cari gitu ya, seperti itu yang salahnya kita perbaiki. Nah, karena tentu unit kerjanya itu unit kerja yang memang disediakan untuk hal-hal yang atau proses-proses yang baik. Kemudian terkait dengan tadi dianalogikan ya oleh Mas Mario, ada penanganan perkara RAT, kemudian yang lain-lainnya yang membuat agent gitu ya, agen-agen di sana, itu juga sedang kita dalami. Sedang kita dalami, memang sama seperti yang disampaikan Mas Mario, ada kecurigaan-kecurigaan kita juga gitu. Tadi yang terakhir juga nyampaikan itu kan ada yang diperiksa kan ya Om ya, itu diperiksa, dia mantan pegawai sana, kemudian bikin agen ya untuk TKA seperti itu. Ya memang begitu gitu. Kita juga sedang dalami. Kemudian juga ada di tempat lain di mana ada 2 triliun ya tadi disampaikan Mas Mario. Nah ini cocok sebetulnya Mas Mario ini kualifikasinya sebagai saksi karena banyak ini pengetahuannya gitu ya, informasinya. Atau paling tidak ya sebagai pelapor lah kepada kita. Silahkan bagi rekan-rekan jurnalis yang memiliki pengetahuan atau informasi terkait tindak pidana korupsi, laporkan kepada kami. Kami akan sangat terbantu dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan. Kemudian juga terkait, ini ada kaitannya kan, tenaga kerja asing itu dengan beberapa lembaga gitu ya. Mulai datang dari misalkan luar negeri, dari Korea kah, dari China, dari mana-mana gitu ya, dari Amerika, mungkin dari Eropa dan dari mana-mana masuk ke Indonesia dan lain-lain. Ya tentu. Tapi tentunya kita akan fokus kepada yang sedang kita tangani dulu. Sehingga kita penanganannya tidak lalu menjadi ambiar gitu ya. Kemana-mana kita akan fokus seperti halnya tadi. Ada 8 orang, kenapa baru 4 yang kita hari ini tahan, yaitu dalam rangka kita fokus dulu, nanti dari sana kita lakukan pengembangan seperti itu. Kemudian terkait dengan masalah justice kolaborator kan dimaksud, ya. Justice kolaborator tentunya kita tidak bisa menyebutkan namanya siapa di sini, dan itu sangat membantu kami tentunya untuk membongkar perkara ini, karena tentunya dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh justice kolaborator, perkara ini menjadi lebih mudah untuk kita bongkar gitu, seperti ini. Kemudian ini terkait dengan keterlibatan keluarga, anak menteri dan lain-lain, Mbak Mutia, Mas Rio, pejabat sebelumnya dan lain-lain, ditunggu. Ya, ditunggu karena ini kita sedang berproses. Kita minta keterangan beberapa pihak, kemudian kita juga masih melakukan upaya paksa lainnya. Dalam hal ini ya kita melakukan penggeledahan, kemudian kami juga masih menunggu proses barang bukti elektronik itu kita sedang bongkar ya. Ya karena prosesnya kan lumayan memakan waktu, sehingga nanti setelah kita bisa membuka itu akan lebih banyak informasi yang bisa kami peroleh, karena biasanya kan sekarang udah paperless, lebih banyak kita menyimpan dokumen itu di gadget kita, di di laptop dan di lain-lain. Nah, ditunggu itu ya rekan-rekan. Apakah bagaimana caranya untuk aset recovery? Ya tentunya tadi Mas Sabir, kita akan melakukan metode follow the money, follow the asset, kemanapun perginya uang itu, kemanapun asetnya berpindah, kita akan kejar. Nah, makanya kita tadi ke atas, ke samping, ke bawah gitu istilahnya, ke staf sus, kemudian ke teman-teman rekan kerjanya, ke pihak keluarganya, ke yang lain yang kita kejar. Aset itu biasanya disimpan misalkan dalam benda-benda yang tidak bergerak, kita ke BPN, kita ke perbankan, kita ke PPATK, kita juga lihat apakah ada yang saat ini kan ada yang lebih baru, kripto misalkan, cryptocurrency dan lain-lain, kita akan cari ke sana. Apakah akan di TPPU kan? Kita lihat.
kalau terjadi penyamaran, pengalihan aset dan lain-lain di alih bentukan dan lain-lain, ya tentu nanti kita akan kenakan TPPU. Kenapa? Karena misalkan uang hasil tindak pidana korupsi lalu dibelikan aset di atas namakan orang lain. Nah, itu akan kita ambil dengan TPPU seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami tambahkan. Terima kasih, pimpinan. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi ini kan berkaitan dengan agen tadi. Agen ini yang berhubungan dengan pihak-pihak kementerian lembaga yang memiliki bidang pelayanan dan perizinan. Nah, biasanya ada agen, atau mungkin ada makelar, ada calo, ada broker, ya, yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan, contohnya misalkan tenaga kerja asing dengan pihak pemberi izin atau pemberi pelayanan. Nah, yang menurut saya, ya, sepandai-pandainya agen, makelar, calo, gitu ya, broker tadi, sesakti-saktinya mereka, sepintar-pintarnya mereka, kalau enggak ada akses dari orang dalam, kalau enggak ada informasi, kalau enggak ada peran atau kontribusi dari orang dalam, apakah itu operator, apakah itu petugas, ya, bahkan para pejabatnya, bisa di level eselon 4, eselon 3, eselon 2, bahkan di eselon 1, itu mereka saya yakin nggak akan bisa berperan. Gitu. Ya, sehingga yang diperlukan adalah, ya, tentu perbaikan tata kelola terhadap proses perizinan dan pelayanan ini yang harus maksimal, ya, yang menghilangkan pertemuan secara fisik, dilakukan secara digitalisasi atau memanfaatkan teknologi informasi dan lain-lain, gitu ya. Nah, kecuali memang mensreanya dapat, ya, dugaan bahwa ini yang main sebetulnya orang dalam, tapi memanfaatkan orang luar. Dia bikin bendera, bikin sebuah perusahaan, covernya, tapi sebetulnya orang-orang dari kementerian lembaga itu sendiri. Nah, yang seperti ini mungkin harus didalami oleh pihak penyidik. Itu tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi. Kita buka sesi tanya jawab untuk isu lainnya. Kita langsung ke poin pertanyaan saja ya. Silakan Mas Dani, lanjut Mbak Sari. Selamat malam Pak Asep, Pak Setio dan juga Mas Budi. Saya Dani dari Bisnis Indonesia. Pertanyaan saya untuk Pak Setio dulu, ini terkait dengan kemarin yang Bapak sampaikan di rapat kerja dengan DPR, itu terkait dengan anggaran Pak. Bapak kan sempat menyampaikan bahwa di semester 1 2025 itu anggaran penindakan dan juga pencegahan itu 0 kalau nggak salah Bapak sempat sampaikan ya, gitu, atau nggak nyaris 0 gitu. Nah, ini yang ingin saya pastikan Pak. Berarti ini dalam 1 tahun 6 bulan ke depan gitu sisanya, ataupun secara umum 2025 ini bagaimana Pak untuk menyupport kegiatan penindakan dan juga pencegahan kalau misalkan 2026 gitu Pak. Nah, itu pencegahannya seperti apa gitu, maksudnya anggarannya menyupportnya seperti apa gitu, karena kan sudah ada pagu indikatif juga dari Kementerian Keuangan. Nah, itu bagaimana bisa memastikan kalau misalkan nanti ternyata tidak dikabulkan oleh Kementerian Keuangan. Terus yang kedua, ini yang ramai juga terkait dengan RUU KUHP Pak. Ini kan sudah ada 17 poin yang dicatat oleh KPK. Ini yang ingin saya pastikan juga, dianalisisnya ini dari dokumen apa Pak? Maksudnya dari daftar inventarisasi masalah dari pemerintah, DIM pemerintah, atau memang sebelumnya memang KPK sudah pernah diundang dalam pembahasan, atau memang sebenarnya KPK sudah baru ingin menyampaikan poin-poin ini ke DPR dan juga pemerintah, karena sebelumnya KPK belum pernah diundang untuk membahas gitu bersama dengan stakeholder lainnya.
Terus yang ketiga mungkin bisa Pak Setio atau enggak Pak Asep juga ini Pak sebagai PLT Depdak mau tanya konfirmasi beberapa waktu lalu pernah dimintai keterangan ini mantan Menteri SDM Arifin Tasrif yang ingin saya tanyakan apakah ini benar terkait dengan penyelidikan yang berangkat dari temuan Korsuk Pak beberapa tahun yang lalu terkait dengan dugaan ekspor ilegal biji nikel 5,3 juta ton ke China. Terima kasih. Terima kasih Mas Dani. Lanjut Mbak Sari. Selamat malam, saya Sari dari kompas.com. Pertanyaannya mirip dari Dani tadi soal RUU KUHP itu kan ada 17 poin masalah yang sudah diungkapkan oleh Jubir kemarin. Dari Ketua KPK sendiri apakah sudah ada berkomunikasi dengan Kementerian Hukum terkait 17 masalah yang ditemukan dalam RUU KUHP itu dan seperti apa komunikasinya dengan Kementerian Hukum? Terima kasih. Terima kasih. Belakang dulu. Terima kasih. Selamat malam Pak Ketua dan Pak Asep. Saya Isma dari iNews. Saya ingin menanyakan mengenai kasus dugaan korupsi kuota haji. Ini sudah sampai mana? Kemarin kan baru tahap penyelidikan, sekarang sudah sampai mana? Dan apakah sudah ada daftar nama-nama yang akan dipanggil oleh KPK? Terima kasih. Poinnya tadi apa Mbak? Kasus dugaan korupsi kuota haji. Sudah sampai mana tahapnya? Ya, makasih. Terima kasih. Iya, izin Pak Ketua, saya nambahin aja pertanyaan terkait KPK lakukan pengembangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan penyediaan makanan tambahan bayi dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan 2019-2024. Ini cukup menarik karena ini berkaitan soal pengadaan yang cukup besar. Bisa disampaikan sedikit cluenya aja. Kalau kemarin kan terkait APD, nah saat ini terkait pengadaan penyediaan balita dan ibu hamil. Bisa disampaikan sedikit saja cluenya pertama. Terus kedua, ini kasus tol Transjakarta nih, tolnya udah hampir rusak ambruk kok tersangkanya belum ditahan-tahan ini. Pengadaan yaitu si Bintang Perbowo segala macam itu. Utama Karya. CTTS. Trans Sumatera. Iya, betul. Nah, terus kemudian bagaimana juga terkait Cisem, proyek pengadaan pipianisasi Cirebon Semarang itu, ini yang sebelumnya sempat pihak KPK sudah naik penyidikan. Ini kan cukup besar karena ini proyek fiktif. Sebenarnya barangnya udah ada, dibilang mau diadakan gitu. Ini kan, dan itu kan baru satu tahap. Ini ada sekian tahap, diantaranya sampai ujung Pulau Jawa yang saya ketahui. Nah ini sejauh mana progresnya? Dan terakhir ini kasus Sumut terkait pengadaan sejumlah proyek jalan di Sumut. Kenapa KPK masih berkutat pada pengadaan di wilayah Madinahnya? Kenapa tidak langsung ke wilayah pusat? Karena kan pengadaan balai jalan nasional itu kan APBN. Artinya ada keterlibatan pusat, baik PUPR pusatnya atau pembahasan anggarannya di DPR. Kenapa ya? Kalau kemarin kan surveinya kan jelas. Topan itu survei untuk melakukan proyek itu kan bareng sama siapa? Gubernurnya. Nah tentu ada koordinasi, kenapa gubernurnya belum dipanggil gitu loh. Atau bahkan PUPR pusatnya atau bahkan DPR-nya terkait misalkan sebenarnya berapa sih untuk wilayah satu jalan nasional itu, berapa sih alokasinya? Kok di wilayah satu cuma 231, sekian M? Apakah memang betul atau memang itu hasil potongan-potongan dari
di atas gitu loh, di atasnya ke DPR dulu, ke PUPR pusat dulu, kayak model Damayanti lah. Soal aspirasi 8% satu anggota DPR itu kan aspirasinya 8%, dipotong dulu, nah, sehingga nyampe ke wilayah jalan nasionalnya itu kan udah jauh berkurang. Ya itu aja, makasih. Baik, terima kasih Mas Mario. Yang belum dulu, Mas Yus, silakan. Yang belum, Mas Yus. Sisi kiri. Ya. Baik, saya Justinus. Mungkin saya hanya menambahkan terkait dengan RUU KUHP tadi, Pak Ketua. Di dalam kajian itu kan salah satunya kan ada beberapa pengaturan yang memang bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi, apa yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi. Apakah memang dari KPK sendiri bahwa hal ini memang nanti akan berpotensi untuk misalnya kalau digugat dibatalkan oleh MK atau bertentangan dengan putusan MK itu yang pertama. Yang kedua, ini kan tadi hari ini ada rapat tim SIN dan juga tim SUS dalam arti bahwa dalam waktu dekat kemungkinan RUU KUHP ini akan disahkan. Apakah memang ada imbauan dari KPK sendiri mungkin melalui nanti Kementerian Hukum ataupun langsung melalui Presiden supaya RUU ini jangan terburu-buru untuk disahkan? Apa yang dikaji oleh KPK mungkin bisa dimasukkan atau diperhatikan atau dipertimbangkan lagi di dalam RUU KUHP itu. Oke. Baik, terima kasih Mas Yus. Langsung ke poin ya, langsung ke poin. Mas Dani. Mas Fadil ya, langsung poin Mas. Baik, terima kasih Mas Budi. Izin Pak Ketua dan Pak Asep, saya mau tanya satu aja terkait dengan kasus dugaan gratifikasi di MPR. Itu kan sudah ada tersangkanya yang diduga menerima gratifikasi kalau nggak salah 17 miliar gitu. Dan terkait pengadaan ya. Nah, yang mau saya tanya itu pengadaannya terkait pengadaan apa aja, dan si tersangka ini ex-sekjen MPR ini dia menerima yang dia terima itu apa aja gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Fadil. Silakan Mbak Mutia, satu poin. Pak, mau tanya soal update di ini kasusnya CSRBI. Apakah benar nih Pak ada pengkhususan untuk penanganan perkara CSRBI? Kenapa belum diumumkan nih yang 2 tersangka, dan benar nggak kalau dalam kasus ini tidak ada upaya cekal terhadap tersangka ataupun beberapa pihak gitu? Baik, terima kasih. Cukup ya? Cukup. Mas Rizky belum nih dari tadi nih. Ya, silakan. Terbaik nih. Makasih Pak Setio, Mas Budi, dan Pak Asep. Akhirnya. Saya Rizky dari inla.com, izin bertanya. Ada beberapa yang saya update, ini menyangkut CSRBI tadi. Ini kan sebelumnya Deputi Gubernur BI, Pak CFH, mangkir sempat ke luar negeri. Ini pemanggilan ulangnya kapan? Terus yang kedua terkait kasus permainan rampasan aset di Jiwasraya itu yang terlibat dan terlapornya ada Pak Jambitsus Febri Ardiansyah dan juga Andrew selaku pemenang lelang, dan kabarnya dari pelapor katanya udah naik ke penyelidikan dan alat bukti udah dikumpulkan, tinggal diputus dalam penyelidikan bakal naik sidik atau tidak gitu. Itu apakah ada perkembangan? Dan yang ketiga itu katanya di tahap lidik juga ada kasus tentang, kan kalau di Kejagung tuh lagi usut masalah pengadaan proyek laptop Chromebook ya. Di KPK katanya ada juga di Kemenristek itu soal Google Clouds, dan sekitar beberapa bulan terakhir ini beberapa saksi dari pihak Kemenristek dipanggil KPK gitu. Tuh bagaimana? Apakah emang udah ada kabar terkait itu? Palingan itu aja saya kembalikan. Terima kasih Mas Rizky. Cukup ya? Cukup. Pertanyaan apa? Oh ya, baik. Baik, terima kasih teman-teman. Ini banyak sekali pertanyaan terkait dengan kelembagaan dan juga update penanganan perkara. Silakan Pak Ketua. Ya. Baik, terima kasih. Banyak pertanyaan, saya merespon sedikit saja. Yang pertama terkait masalah RUU KUHP ya. Sebenarnya RUU KUHP itu secara detail, spesifik, jelas, dan tegas sudah disampaikan oleh Mas Budi di beberapa waktu yang lalu. Jadi prinsipnya tentu KPK berharap bahwa proses RUU KUHP ini disusun secara terbuka. Artinya terbuka itu ya transparan, gitu. Semua bisa dilibatkan. Ada partisipatif dari banyak pihak.
ya, sehingga bisa melihat pembuatan daripada RUU KUHP itu memiliki semangat ya untuk membangun ya proses hukum yang bermanfaat, berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Itu. Nah, kemudian beberapa kami melihatnya ada potensi-potensi yang kemudian bisa berpengaruh terhadap kewenangan. Ya, bisa juga mungkin ya mengurangi kewenangan, tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, ya kami berharap dan sudah melakukan ada beberapa komunikasi yang dilakukan dengan Kementerian Hukum, ya. Bahkan KPK sendiri ya sudah melakukan kajian FGD bersama beberapa pakar ya membandingkan antara KUHP kemudian beberapa informasi berdasarkan informasi DIM. Ya, DIM ini kan berubah terus. Nah, beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan perlu diantisipasi adalah masalah upaya paksa. Itu nah, upaya paksa ini ya jangan sampai kemudian ini harus berkurang atau mungkin harus dikoordinir oleh pihak-pihak lain. Gitu. KPK dibentuk ya berdasarkan undang-undang yang secara khusus mengatur ada tugas-tugas di bidang pencegahan, pendidikan, dan penindakan. Nah, dengan tugas-tugas ini diharapkan justru malah ada penguatan dengan adanya RUU KUHP ini. Karena kalau ini kuat, tentu upaya untuk pemberantasan korupsi akan semakin baik, akan semakin maksimal. Ya. Tapi saya mendapatkan informasi terakhir yaitu bahwa beberapa upaya paksa yang berkaitan dengan upaya paksa itu ini sudah dikecualikan. Itu. Nah, mudah-mudahan semua kegiatan upaya paksa yang sebagaimana sempat disebutkan oleh Mas Budi saat itu, baik itu dari sisi masalah penyadapan, ya, kemudian masalah penyidikan, penyelidikan, kemudian pencegahan, dan lain-lain itu ada ayat yang mengatur bahwa ketentuan ya terkait ayat-ayat mungkin di atasnya yang berkaitan upaya paksa itu bisa dikecualikan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Jangan sampai nanti kayak kami berharap ya khususnya kepada Panja, kemudian kepada pemerintah itu antara batang tubuh itu dengan ketentuan peralihan ini nggak sinkron. Gitu. Batang tubuhnya mengatur, tapi kemudian ketentuan peralihannya menyebutkan disesuaikan. Gitu. Nah, kalau seperti ini tentu nanti akan ya menimbulkan sesuatu yang bias, ya, tidak ada sebuah kepastian. Ya. RUU KUHP ini penting menurut saya, ya, saya anggap penting karena ini akan berlaku ya cukup lama. Ini acuannya kan disebutkan bahwa saya baca DIM-nya mengacu kepada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Nah, harapannya tidak hanya memikirkan sampai dengan 2045 saja, tapi jangka panjang sampai kapanpun gitu. Ya, nanti bahkan bisa diupdate gitu, KUHP itu disesuaikan dengan kebutuhan, dengan sistem hukum yang berlaku, ya, dengan tata cara atau tren perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Nah, dengan kondisi seperti itu, sekali lagi harapannya ini akan menjadi hal-hal yang positif gitu. Ya, kami menyampaikan dan sekali lagi berharap ini tidak ada ketertutupan, tapi dilakukan secara transparan, terbuka, ada partisipatif dari semua pihak, gitu, sehingga semua yang para pakar, pemerhati, ya, bahkan mungkin dari beberapa CSO juga bisa dilibatkan, ya, pemerintahan semuanya bisa melibatkan, menampung semua aspirasi, gitu, sehingga tidak ada kemudian ada friksi, ada pemikiran dan lain-lain yang menganggap bahwa ini dibuat secara agak mungkin terlalu cepat gitu. Dan saya yakin ya pemerintah bersama dengan legislatif
akan membuat sebuah produk hukum yang sangat bagus, ya, karena saya yakin bahwa pemerintah ingin menghasilkan sebuah upaya untuk hukum acara pidana ini sebaik-baiknya. Itu aja untuk tanggapan saya berkaitan dengan masalah RUU KUHP. Yang lainnya silakan Pak Asep. Oh iya, sorry, anggaran ya. Jadi kelewatan. Jadi anggaran yang disebutkan bahwa anggaran di 2026 untuk penindakan semuanya masih di belanja pegawai, yang lain masih nol. Ini karena merupakan pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan perkiraan awal, ya, perkiraan untuk menyesuaikan jumlah dana yang dialokasikan. Saya meyakini bahwa Kementerian Keuangan yaitu membuat konsep ini berlaku untuk semua kementerian lembaga, gitu. Jadi baru untuk secara manajemen saja, untuk belanja pegawai aja. Saya yakin bahwa anggaran penindakan, pencegahan dan lain-lain nanti pada saat berikutnya pasti akan disesuaikan, pasti akan dianggarkan. Tidak mungkin KPK yang memiliki kewenangan melakukan penindakan, pencegahan dan pendidikan kemudian tidak memiliki anggaran untuk operasional. Ya, apalah artinya kemudian punya pegawai, tapi dari sisi operasional tidak bisa bergerak, gitu. Jadi harapannya masih ada waktu sampai dengan beberapa bulan ke depan, ya, sampai nanti diketok, sampai dipastikan bahwa definitifnya seperti apa, dipanya berapa dan lain-lain, yaitu sehingga nanti itu yang bisa digunakan untuk kegiatan operasional di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, ini baru pagu indikatif saja. Gitu. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Mohon izin Pak Ketua melanjutkan. Dari Mas Dani, ini mantan Menteri SDM Pak Ate. Benar kami memanggil yang bersangkutan. Tapi ini masih dalam proses lidik. Jadi untuk materinya mohon maaf belum bisa kami sampaikan. Tapi tentunya kalau Menteri SDM ya terkait pengelolaan sumber daya alam, gitu ya. Kemudian Mbaknya nih dari iNews, Kota Haji. Saat ini sama juga Mbak, masih tahap penyelidikan. Beberapa mungkin rekan-rekan silakan ditunggu. Beberapa kita minta keterangan di sini terkait masalah haji. Ya, mohon disupport dalam waktu dekat mudah-mudahan kita sudah bisa melangkah ke tahap yang lebih pasti. Kemudian Mas Mario, ini pengadaan makanan tambahan bayi ya dan ibu hamil tahun 2014. Cluenya apa? Cluenya adalah makanan tambahan bayi dan ibu hamil. Nah itu TPK terkait itu. Cluenya itu masih lidik ya Mas Mario. Kemudian JTTS sampai saat ini sedang kita penyelesaian perkaranya ya. Salah satunya tadi sebutkan saudara BP ya dan lain-lain. Kemudian ada ini karena beberapa tanah yang saat ini di daerah Lampung Selatan, Kalianda dan sekitarnya itu ada yang sebagian setengahnya dibayar, ada yang baru dikasih tanda jadi, ada juga yang sudah dibayar seluruhnya gitu. Jadi kita benar-benar sedang memastikan dan memilah untuk masing-masing karena jangan sampai merugikan si pemilik tanahnya, itu kan. Tidak bisa disamakan antara yang sudah dibayar semuanya dengan yang baru persekot atau baru setengahnya. Kita misalkan sita semuanya, tidak bisa begitu karena di situ ada haknya masyarakat. Kemudian Cisem. Nah, Cisem juga masih berjalan sampai saat ini. Ini ingatan Mas Mario sangat kuat, mulai dari JTTS sampai dengan Cisem juga masih ingat. Kemudian Sumut, betul Mas Mario. Jadi saat ini tim masih ada di Sumut dan kita mulai bergerak ke arah balai ya, balai jalannya karena betul juga apa yang disampaikan Mas Mario, balai jalan itu nasional sehingga anggarannya itu besar gitu. Kita juga ada dugaan ke sana, di tempat-tempat lain juga mungkin ya terjadi hal yang sama sehingga kita lebih mengarah ke sana. Di sana juga ada 4 balainya, 1, 2, 3, 4, sementara
yang kemarin karena itu di Balai 4 gitu ya, baru sampai ke PPK-nya. Tentunya kan juga seperti yang sudah-sudah, apakah hanya sampai PK bisa berkembang lebih jauh? Tentunya itu tergantung dari informasi dan juga bukti-bukti yang sedang saat ini teman-teman penyidik ada di sana melakukan upaya paksa, dan nanti hasilnya kita akan gali, kita akan bawa ke sini, kemudian juga kita paparkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti lebih jauh. Kemudian saya yang contreng-contreng aja, kalau yang RUU KUHAP sudah dijelaskan oleh Pak Ketua. Ada tambahan, silakan. Yang Mas Fadil masih ini aja. Gratifikasi di MPR. Ini terkait dengan pengiriman ya, logistik, jadi pengiriman barang. Ada produk-produk yang dihasilkan di MPR dan produk itu harus dikirim gitu ya. Dikirim ke wilayah, ke daerah-daerah gitu ya. Bentuknya ada buku dan lain-lain ya, cetakan-cetakan gitu. Nah, untuk memperoleh atau untuk menjadi pemenang si ekspedisi ini, nah itu memberikan sesuatu gitu. Dari awal seperti itu. Makanya ada gratifikasinya. Mbak Mutia, CSRBI, apakah benar tidak dicekal serta-merta kita kalau menetapkan tersangka pasti dicekal, Pak? Tersangka langsung dilakukan pencekalan. Terbit sprindik kita langsung diikuti dengan pencekalan terhadap tersangka, terhadap pihak-pihak terkait kita lakukan pencekalan. Kapan di ininya? Tunggu. Ya, tunggu sebentar lagi. Karena ini kan ada yang tiba-tiba sedang nanganin ini, ada OTT. OTT kan ini istilahnya harus diselesaikan segera. OTT dulu, selesaikan segera. Nah, yang ini terpending, tapi sebentar. Ya, sabar ya, Mbak ya. Kemudian Mas Rizky, ini yang saya jawab yang ini dulu nih. Jiwasraya, kemudian Chromebook, dan lain-lain. Ini masih lidik ya. Jadi saya tidak bisa ini Chromebooknya udah bisa kan, ada cloud ya, cloud, Google Cloud dan lain-lain, bagian dari itu. Nah, ini masih lidik, jadi saya belum bisa menyampaikan secara gamblang ke Mas Rizky. Terkait dengan Deputi Gubernur BI, kita sedang perdalam dari keterangan-keterangan yang lain, ditunggu saja untuk tindak lanjutnya. Kemudian dari ini kapal angkut, tadi siapa yang bilang kapal angkut? Nah, itu kapal angkut DKB juga perkembangannya nanti kita akan sampaikan, saat ini masih berlangsung. Sedikit mohon izin menambahkan Pak Ketua. Jadi arti penting kenapa Mas Jubir juga menyampaikan ada 17 poin yang kita sampaikan di RUU KUHAP. Kenapa? Karena rekan-rekan mesti memahami bahwa undang-undang di sana, misalkan undang-undang tipikor dan lain-lain. Nah, pelaksanaannya, cara untuk mewujudkannya gitu. Dari misalkan pasal 2, pasal 3, nah kita menggunakan KUHAP ini gitu. Kita guidance-nya di KUHAP ini di yang kita gitu kan. Jadi hukum acaranya kita beracaranya gitu. Seperti itu ya, itu menjadi sangat penting gitu bagi kita. Kenapa? Nanti misalkan ada terkait penyadapan dan lain-lain gitu, upaya paksa tadi sampaikan. Kalau itu lalu menjadi kurang, dilema, nah itu yang tidak kita harapkan. Karena kita juga kan ada kekhususan. KPK kan lex spesialis, gitu, ada kekhususan. Jangan sampai kekhususan itu justru menjadi hilang dan merugikan kita dalam beracaranya. Gitu. Itu mungkin yang jadi tambahan dari kami, demikian. Terima kasih. Tadi juga disinggung masalah putusan MK ya, soal penyadapan, soal pengangkatan KPK untuk bisa mengangkat penyidik dan lain-lain. Itu kan sudah tegas. Jadi harapannya juga tidak lagi kemudian malah tidak bisa mengangkat, tidak bisa menyadap di tahap penyidikan dan lain-lain. Harapannya seperti itu. Bisa ditegaskan, gitu ya. Kemudian saya tambahkan sedikit karena waktu beberapa hari yang lalu saya sempat ditanya soal pemeriksaannya Khofifah
Ya, saya perjelas kenapa Khofifah itu dilakukan pemeriksaan di Surabaya, gitu. Jadi saya sampaikan runtutan kronologis cerita atau waktunya, bahwa penyidik itu melakukan atau membuat surat panggilan di tanggal 13 Juni. Nah, kemudian di tanggal 17 yang bersangkutan atau Khofifah, Ibu Khofifah itu mengirimkan surat untuk permintaan dilakukannya reschedule di tanggal 24. Nah, KPK menjadwalkannya di tanggal 20. Kenapa dia minta reschedule? Karena ada kegiatan keluarga yang tidak bisa ditunda, ya, kegiatan menghadiri, kalau nggak salah menghadiri wisuda anaknya, sehingga minta di tanggal 24. Nah, dari proses waktu itu kemudian ada komunikasi dengan pihak penyidik, gitu. Di tanggal 24 penyidik sendiri itu sudah ada jadwal lain, gitu. Nggak bisa untuk kemudian melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Artinya bahwa sebenarnya yang bersangkutan sudah siap dilakukan pemeriksaan di tanggal 24 di Komisi Pemberantasan Korupsi, gitu. Dari hasil komunikasi, ya, disepakati bahwa pemeriksaannya dilakukan di tanggal 10 Juli, gitu. Nah, kenapa di tanggal 10 Juli? Bertepatan penyidiknya atau satgasnya saat itu melaksanakan kegiatan penyidikan, ya, pemeriksaan, penggeledahan dan lain-lain di wilayah Jawa Timur, gitu, ya. Untuk efisiensi dan lain-lain, maka dilakukanlah pemeriksaan di tanggal 10 itu di Surabaya. Nah, pertanyaannya, kenapa Ketua DPRD saat itu diperiksanya di Jakarta, gitu, sedangkan Ibu Khofifah dilakukan pemeriksaan di Surabaya, ya. Jadi panggilannya waktu itu yang bersangkutan adalah sudah tersangka, ya. Sudah tersangka. Ya, mau melakukan upaya paksa, ya, bahkan akan dilakukan upaya paksa, tapi karena hasil pemeriksaan medis, ya, ada catatan medis yang harus diselesaikan dulu, sehingga upaya paksa tidak jadi dilakukan. Tapi yang bersangkutan sendiri terhadap yang KSN ini juga pernah dia dilakukan pemeriksaan di Surabaya. Jadi sebetulnya tidak ada istilah diskriminasi. Di tanggal 24 Juni 2024, yang bersangkutan itu pernah, si tersangka ini pernah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di kantor BPKP Surabaya, Jawa Timur. Ya, jadi saya tegaskan kembali, sama sekali penyidik tidak melakukan diskriminasi terhadap para pihak tersebut. Semua dilakukan dengan pertimbangan dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa kegiatannya itu sesuai dengan aturan yang berlaku di Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu tambahan saya. Terima kasih untuk semuanya. Sehat semua, sukses, lancar semuanya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua, Pak Asep, dan teman-teman jurnalis. Demikian konferensi pers kali ini terkait dengan penahanan para tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, dugaan pemerasan TKA di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Ayo semuanya, pamit dulu ya. Terima kasih. Stings dominate the opening, delivering a dramatic sense of urgency. The snare drum rolls create the tension, mimicking breaking news, excitement.